Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita bersyukur Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, yang selalu menemani dan menopang kehidupan kita sampai pada hari ini. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini dengan tema pengharapan tidak mengecewakan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara atas kami, Tuhan menyingkapkan isi hati Tuhan, kami mengerti maksud Tuhan, dan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di Roma pasal 5. Kemarin Roma pasal 4, hari ini Roma pasal 5, berarti besok Roma pasal 6. Karena setiap hari satu pasal secara berurutan dalam sebuah kitab kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya setiap pasal ada tema-tema yang akan menguatkan kita. Mari kita lihat Roma 5 ayatnya yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Siapa yang mengalami sengsara? Tentu ini bicara tentang pengikut-pengikut Kristus yang melewati kesengsaraan. Maksudnya, ada saja peluang kok. Meskipun sudah jadi anak Tuhan, ada saja peluang kesengsaraan itu datang. Kesusahan itu datang. Meskipun kita tidak pernah mengharapkan, nggak pernah ada orang yang berdoa, Tuhan, tolong dong kasih kesengsaraan buat saya, supaya saya bisa mendapatkan ketekunan. Mana ada yang berdoa seperti itu? Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, agar menjauhkan kami dari pencobaan. Jadi pencobaan nggak usah dicari-cari, saudara. Kesengsaraan nggak usah dicari-cari. Kesusahan nggak usah dicari-cari. Namun, ada kemungkinan, ada saja peluang orang percaya mengalami kesusahan. Jadi jangan juga pikir, wah udah jadi anak Tuhan nggak mungkin susah, nggak mungkin repot, nggak mungkin sengsara, nggak mungkin mengalami hal-hal yang berat. Nggak begitu juga, saudaraku ya. Kalau sudah begitu udah terlalu ekstrim juga hidup ini. Pemahamannya ekstrim maksud saya. Nggak seperti itulah, saudara. Namun saudaraku, ketika kesengsaraan atau persoalan itu mendatangi kita, maka akan ada perbedaan antara mereka yang percaya Tuhan Yesus dengan mereka yang tidak percaya Tuhan ketika menghadapi kesengsaraan. Bagi anak-anak Tuhan, ketika menghadapi kesengsaraan dan kesusahan, mereka tahu menggunakan kesengsaraan itu, mengerti cara memanfaatkan kesusahan itu untuk menghasilkan berkat. Untuk menghasilkan berkat. Luar biasa kan? Kalau anak-anak Tuhan harus begitu. Kalau tidak percaya Tuhan mungkin lain ceritanya. Kesengsaraan bikin tambah terpuruk, tidak punya harapan, putus asa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita belajar di dalam Tuhan Yesus. Melalui kesengsaraan yang ada, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan kepada kita, bukan putus asa, bukan menyerah, bukan lempar handuk, saudaraku ya, bukan angkat bendera putih, bukan. Tetapi sebaliknya, ketika Anda sedang mengalami kesengsaraan saat ini, temukanlah berkat di balik itu. Gunakan kesengsaraan, kesulitan itu
melatih Anda tekun di dalam Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, ketika kesengsaraan datang, ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, maka kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Di saat kita terus tekun, maka ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow, ini menekankan anak-anak Tuhan mampu memanfaatkan setiap kesengsaraan untuk meningkatkan kualitas hidup, menjadi orang-orang yang tekun, tahan uji, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bukankah itu baik buat kita? Jadi setiap kesengsaraan itu merupakan suatu proses. Setiap kesusahan itu merupakan suatu proses membentuk kita menjadi orang-orang hebat. Rupanya seperti itu yang Tuhan mau. Kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ternyata melatih kita menjadi orang-orang yang mempunyai ketekunan iman, tahan uji, nggak gampang goyah, nggak gampang putus asa, dan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus bukan pengharapan isapan jempol yang tidak ada artinya. Karena firman Tuhan berkata, pengharapan dalam Kristus adalah pengharapan tidak mengecewakan. Artinya ada hasil yang lebih dari sekadar memuaskan hati. Lebih besar daripada engkau terpuaskan karena Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini berkat yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudaraku, ketika engkau lagi susah, lagi bergumul, lagi banyak hal-hal yang menyengsarakan hidup Anda, tetaplah engkau kuat, berharap kepada Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang punya karakter tekun, punya karakter tahan uji, tahan banting. Dan engkau adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, dan pengharapanmu dalam Kristus, percayalah, tidak akan sia-sia. Pengharapan yang luar biasa, karena ada kasih Allah bekerja di hati kita lewat Roh Kudus. Dan kasih Tuhan bekerja menyempurnakan apa yang tidak sempurna. Apa yang tidak mungkin di dalam Tuhan menjadi mungkin. Maka pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami, tolong kami Tuhan, ketika kami sedang sengsara, lemah, tak berdaya. Biarlah kami terus berharap sama Tuhan, dan kami menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang punya karakter tekun, tahan uji, tetap setia sama Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami dalam Kristus tidaklah mengecewakan. Sungguh terbukti Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu yang akan beristirahat malam ini, beristirahat dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.